Kamu kenal nggak orang ini? Molstroy, streamer asal Rusia. Kenapa dia bisa viral di mana-mana? Dia streamer online yang telah menghasilkan miliaran. Dan akhir-akhir ini, banyak sekali orang yang membuat video meme tentang dia. Pada tahun 2020, dia membawa seorang gadis bernama Elena ke salah satu live streamnya. Di sana, dia mematahkan rahang Elena. Karena insiden ini, dia diblokir dari semua media sosial dan hampir menghancurkan seluruh karirnya. Namun pada tahun 2024, dia mulai streaming lagi di platform yang bernama Kick, tempat di mana para streamer buangan berkumpul. Akan tetapi, tidak ada yang menontonnya lagi. Karena itu, dia mulai giveaway jutaan dolar kepada orang-orang untuk melakukan tantangan-tantangan gilanya. Dia bahkan memasang bounty 200 dolar untuk setiap 1 juta penayangan di shorts ataupun video-video TikTok. Inilah yang menyebabkan gelombang meme-nya tiba-tiba muncul di mana-mana. Orang-orang mengupload meme-nya bukan tanpa alasan, melainkan untuk mendapatkan bounty yang ia tawarkan. Saat ini, dia dicari oleh 3 negara sekaligus, mulai dari Kazakhstan, Rusia, hingga negara kelahirannya Belarus. Sekilas, dia terlihat seperti pemuda biasa. Tidak ada yang mencolok, tidak ada yang tampak aneh. Namun jika dicari lebih dalam, perjalanan karirnya justru dipenuhi skandal dan uang dalam jumlah besar. Nama aslinya Andre Burim, lebih dikenal sebagai Molstroy. Awalnya, hidupnya cukup normal. Ia adalah seorang mahasiswa yang kemudian memutuskan berhenti kuliah demi mengejar karir sebagai streamer game di YouTube. Kontennya masih tergolong aman. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, ia berhasil mengumpulkan basis penonton yang cukup besar, terutama dari komunitas game Rusia. Namun arah karirnya berubah drastis sekitar tahun 2016 hingga 2017. Molstroy mulai meninggalkan konten game dan beralih ke chat roulette, sebuah format live streaming yang mempertemukannya dengan orang-orang random melalui kamera. Dari sinilah masalah mulai muncul. Ia sering berinteraksi dengan anak-anak di bawah umur dan perlahan membangun persona yang semakin kasar, vulgar, dan provokatif. Pada awalnya, semua itu hanya berupa candaan, kemudian berubah menjadi ejekan, hingga akhirnya berkembang menjadi dorongan untuk melakukan tindakan-tindakan yang jelas melampaui batas. Ia menghina anak-anak, memancing emosi lawan bicara, dan mendorong gadis-gadis muda untuk melakukan aksi skandal di depan kamera. Menurut laporan penyelidikan, Molstroy diduga menawarkan ketenaran instan seperti followers dan likes sebagai imbalan agar gadis-gadis tersebut mau membuka pakaian di depan kamera. Praktik ini jelas ilegal dan masuk dalam kategori eksploitasi anak. Sejak tahun 2017, namanya mulai masuk radar aparat penegak hukum. Media menyebutkan bahwa Burim telah menghadapi berbagai masalah hukum, baik di Rusia maupun Belarus. Meskipun detail resminya tidak pernah sepenuhnya dibuka ke publik, ironisnya, semua skandal tersebut justru tidak menghentikan karirnya. Popularitasnya malah meningkat pesat. Semakin kontroversial kontennya, semakin banyak pula penonton yang datang. Molstroy dengan sadar membangun citra sebagai streamer penuh skandal. Salah satu ciri khasnya adalah siaran kasar demi donasi. Ia dikenal melakukan kekerasan di siaran langsung, termasuk memukul para wanita, karena penonton membayarnya untuk itu. Inilah inti dari sosok Molstroy. Dia seorang konten kreator yang rela melampaui batas apapun demi uang. Sekitar tahun 2019, karirnya naik ke level berikutnya. Ia pindah ke Moskow dan tinggal di apartemen mewah di kawasan Moscow City. Dari sanalah, pesta-pesta live streaming yang terkenal mulai disiarkan. Di titik ini, dunia perjudian online masuk sepenuhnya ke dalam hidupnya. Molstroy mulai bekerja sama dengan kasino online, terutama platform kripto seperti Stake. Dalam satu kali siaran, ia dikabarkan bisa menerima bayaran hingga 20.000 dolar hanya untuk mempromosikan permainan kasino. Namanya pun melejit sebagai salah satu streamer kasino paling terkenal di Rusia. Namun seiring bertambahnya uang, tingkat kontroversi dalam kontennya juga semakin ekstrim. Siarannya berubah menjadi pesta tanpa henti, dipenuhi alkohol, kekacauan, dan tantangan berbahaya. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang bersedia melakukan apa saja
demi uang. Polanya hampir selalu sama. Malstroy memberikan tantangan, lalu menawarkan bayaran tunai. Isi siaran tersebut semakin ekstrim, mulai dari mendorong mabuk berat, mengkonsumsi zat yang tidak jelas, menghasut perkelahian, hingga mendorong tindakan kriminal. Semuanya demi hiburan. Seluruh aksi tersebut disiarkan secara langsung, dan penonton rela membayar untuk menyaksikannya. Puncak dari semua ini terjadi pada tanggal 19 Oktober 2020. Dalam satu siaran, Malstroy mengundang beberapa model dan influencer muda. Salah satunya adalah seorang model Rusia bernama Elena. Di tengah siaran, Malstroy tiba-tiba kehilangan kendali. Ia menarik rambut Elena dan membenturkan kepalanya ke meja berkali-kali di depan ratusan ribu penonton live. Elena terjatuh dengan dahi robek dan wajah berlumuran darah. Cuplikan kejadian tersebut sangat cepat menyebar dan menjadi viral. Sekitar 680.000 orang disebut menyaksikan siaran itu secara langsung. Kemarahan publik pun meledak. Bahkan sebagian penggemar setia Malstroy ikut mengecam tindakannya. Media internasional turut mengangkat kasus ini secara luas. Namun respon Malstroy justru memperparah keadaan. Alih-alih meminta maaf, ia mengejek Elena yang menuntut kompensasi sebesar 10 juta rubel. Ia mengatakan kepada wartawan, meskipun jumlah tersebut diminta 3 kali atau 4 kali lipat, ia tetap sanggup membayarnya. Tidak ada empati, tidak ada penyesalan, dan Elena bukan satu-satunya korban. Sebelumnya, sudah banyak perempuan lain yang mengalami kekerasan dan penghinaan di dalam siaran-siarannya. Pada tahun 2020, Andrei Burim ditahan dan didakwa menyebabkan cedera serius secara sengaja. Persidangannya dimulai pada tahun 2021 dan banyak orang mengira ini akan menjadi akhir dari karirnya. Namun hasil akhirnya justru mengecewakan publik. Pada Juli 2021, pengadilan menyatakan Burim bersalah, tetapi hanya menjatuhkan hukuman berupa pembatasan kebebasan selama 6 bulan, kerja sosial, serta pemotongan 10% dari penghasilannya. Kompensasi untuk korban hanya sebesar 72.000 rubel, jumlah yang tidak berarti baginya. Vonis ini dinilai terlalu ringan, meskipun sempat diajukan banding. Pengadilan tingkat atas tetap menguatkan keputusan tersebut. Artinya, Malstroy lolos dari hukuman penjara, meskipun aksi kekerasannya disaksikan oleh publik dunia. Keringanan hukuman ini memunculkan berbagai spekulasi, termasuk dugaan adanya pihak berpengaruh yang melindunginya. Yang jelas, Burim tidak berhenti. Bahkan sebelum proses hukum selesai, ia sudah kembali melakukan siaran melalui akun cadangan, berpindah ke Telegram, dan terus menyebarkan konten bermuatan vulgar. Masalah hukumnya pun merambah ke luar negeri. Pada tahun 2021, pemerintah Belarus sempat mencoba memanggilnya untuk menjalani wajib militer yang diduga sebagai upaya untuk memutus aksesnya ke internet. Menjelang kepergiannya dari Rusia, platform-platform besar akhirnya mengambil tindakan. YouTube nge-banned akun utamanya yang hampir mencapai 700.000 pelanggan. Twitch juga melakukan banned permanen ke akunnya. Platform lain seperti Trovo juga ikut memblokir akunnya. Lembaga masyarakat sipil turut angkat suara. Ketua Liga Internet Aman Rusia secara terbuka menyerukan agar seluruh aktivitas Malstroy dihentikan. Ini adalah gambaran tentang bagaimana skandal, kekerasan, dan uang dapat terus berjalan beriringan. Selama masih ada yang bersedia menonton, pasti dia akan tetap terus bersinar. Jadi untuk menekan panggungnya, kita lebih baik mengabaikannya, dan konten kekerasan seperti yang Malstroy lakukan akan hilang dengan sendirinya. Di video ini, kalian sudah belajar apa saja? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.